Selamat datang di Lotus Podcast Program Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Om Swastiastu, Semeton Sami. Selamat datang di Lotus Podcast. Podcastnya Pascasarjana UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Pada hari yang cerah ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang salah satu soroh yang keberadaannya mungkin kedengaran tidak lazim di telinga masyarakat Bali. Soroh ini ada di salah satu kabupaten yang ada di Bali, yaitu di Kabupaten Gianyar, tepatnya di Desa Abian Basi. Dan soroh ini dikenal sebagai soroh nyuwung. Nah, ketidaklazimannya karena keberadaan soroh nyuwung ini tidak seperti keberadaan soroh-soroh yang lainnya. Layaknya seperti soroh Brahmana, soroh Pande, soroh Pase, dan soroh-soroh yang lainnya. Nah, termasuk di dalam sistem pemujaannya yang barang tentu soroh ini memiliki sistemnya tersendiri. Nah, untuk itulah di podcast hari ini kita akan berdiskusi lebih dalam lagi tentang soroh nyuwung bersama seorang praktisi dan juga akademisi yang berasal dari Griyo Mumbul Sari, Gianyar, yaitu Jero Hari Harsananda. Om Swastiastu, Jero Hari. Om Swastiastu. Punapi gatre niki sehat. Awi genamastu sehat. Awi genamastu. Nah, senang sekali kedatangan Jero Hari pada siang hari ini karena kita akan memperdalam lagi mengenai keberadaan soroh nyuwung dan juga bagaimana sistem pemujaan dari soroh nyuwung ini. Mungkin Jero Hari bisa memaparkan bagaimana sih sebenarnya keberadaan soroh nyuwung ini, kok bisa kita sebagai masyarakat Bali sangat hampir tidak pernah mendengar keberadaan soroh ini layaknya soroh-soroh yang lain. Dan bagaimana terkait dengan sistem pemujaannya, apakah sama misalnya dengan konsep Kayangan Tiga yang kita kenal, yang kita warisi dari Empu Kuturan dan seterusnya. Apakah sama seperti itu atau memiliki sistem tersendiri yang membedakannya dari sistem-sistem pemujaan yang lainnya? Bagaimana, Jero Hari? Suksumo Bliswas. Senang sekali ya. Siang hari ini di tengah suasana yang berbahagia, saya bisa hadir ya, diundang sama Bliswas yang ganteng ini. Baik Bliswas, seperti yang Bliswas sudah sempat paparkan tadi, mengenai soroh nyuwung itu memang secara historis ya Bliswas, merupakan soroh yang bisa dikatakan tergolong dalam Bali Mula. Maksud Bali Mula di sini mungkin harus sedikit dibedakan ya dengan Bali Aga. Kenapa? Karena Bali Mula ini merujuk ke fase tahun, sedangkan Bali Aga itu merujuk ke lokus atau lokasi. Karena kita berdua tahu ya bahwa aga yang dimaksud dalam kata Bali Aga itu artinya gunung. Sedangkan untuk soroh nyuwung secara lokus ya mereka tidak ada di pegunungan, melainkan memang ada di perkotaan. Tetapi lebih cocok dikatakan sebagai Bali Mula karena untuk angka tahun kedatangannya itu bisa dikatakan sekitar 163 tahun lebih awal dibandingkan dengan soroh-soroh Pande yang lain. Karena memang dari namanya soroh nyuwung ini juga memiliki nama yang berbeda yang diambil dari nama leluhur mereka, yaitu Pandiebang, demikian Bliswas. Sehingga kerap kali soroh nyuwung ini juga dikatakan sebagai soroh Pandiebang. Dan kata Pandie ini yang seringkali dipadankan dengan kata Pandi. Padahal sebenarnya secara historis, genealogis, itu kalau kita lihat ya dari silsilah yang sudah saya teliti sebelumnya, berusaha mengkomparasikan dengan silsilah dari soroh Pandi, itu tidak ada generasi yang berkaitan dalam aspek genealogisnya gitu. Sehingga secara historis mereka hadir di wilayah Kehen yang pertama kali ya, dari Kediri, Jawa Timur, sampai akhirnya berangkat ke Bali, sampai di Kehen. Di sana konon menurut prasasnya mereka membentuk yang namanya pedukuhan di Kehen, kemudian pergi ke daerah Klungkung, hingga akhirnya sekarang ketika pemerintahan
Sri Kresna Haji ke Pakistan, mereka pergi mengungsi ke wilayah desa Abian Basir dan membuat semacam pura panti ya, yang menjadi pusat dari keberagamaan Soroh Nyung itu sendiri. Kalau misalkan kita tarik ya tentang keunikan-keunikan yang bisa muncul dari Soroh Nyung itu ada banyak sekali, Biswas. Yang pertama misalkan kita bisa lihat dari sanggah pemerajaan mereka. Kalau kita misalkan secara umum masyarakat di Bali pasti ya Biswas tahu pasti wajib buat kemulan taksu ya. Betul. Nah, kemulan taksu. Sedangkan kalau mereka konsep ini yang tidak ada, Biswas. Oh, tidak mengenal kemulan dan taksu. Ya, karena mereka di sana berdasarkan prasasti yang memang sudah secara turun-temurun diwarisi, mereka membangun sebuah pelinggih pokok yang namanya itu Gedong Sinape. Seperti itu. Sehingga bagi setiap warga masyarakat yang berkeluarga, membentuk keluarga yang baru, mereka wajib membentuk yang namanya pelinggih kawitan yang dalam hal ini juga disebut sebagai Gedong Sinape. Dan Gedong Sinape ini adalah pelinggih pokok yang digunakan oleh Soroh Nyung dalam aktivitas keberagamaan mereka. Seperti itu. Terus yang berikutnya lagi, keunikannya adalah adanya sistem dukuh. Nah, kalau dukuh ini mungkin umum ya, dalam artian kita bisa lihat dalam soroh-soroh yang lain juga kita mengenal dukuh dan lain sebagainya. Cuma bagi Soroh Nyung ini, kehadiran dukuh itu terbagi dalam 2 strata. Jadi ada yang disebut sebagai dukuh pengarep, ada yang disebut sebagai dukuh pengabih. Nah, dukuh pengarep inilah yang menjadi ujung tombak atau pewaris kebudayaan yang paling aktif ya menurut James Dananjaya itu bagi Soroh Nyung itu gitu. Jadi hanya dukuh pengarep yang boleh untuk memuput upacara, kemudian istilahnya itu menyelesaikan upacara gitu. Sedangkan dukuh pengabih yang merupakan dukuh lainnya yang ada di sana, konsepnya sama karena bahasanya ngabih gitu ya, hanya mendampingi seperti itu. Jadi memang konsep dukuh pengarep dan dukuh pengabih ini yang tidak kita kenal ya di soroh-soroh lainnya, baik itu dari Ida Pedande, Serimpu Pande, Resi Agung, Begawan. Nah, konsep ini yang tidak ada. Kemudian selain itu juga dukuh itu juga tidak mengenal konsep siwo sisye, itu tidak dikenal. Lantas sistem perguruannya seperti apa? Nah, konsep mereka itu konsep kekeluargaan konsep. Jadi dukuh pengarep tetap hadir sebagai entitas pemuka agama yang paling absolut. Jadi segala macam keputusan muncul dari dukuh pengarep. Dan ketika misalkan nanti akan ada proses pengangkatan dukuh ya, karena proses pengangkatannya kalau kita di masyarakat umum mengenalnya dengan diksa, dwi jati, ampot gale gitu. Sedangkan kalau di Soroh Nyung itu mengenal dengan konsep membersih dukuh. Nah, ketika proses membersih dukuh ini, seseorang dari yang welake kalau umumnya disebut ya masyarakat biasa munggah menjadi dukuh pengabih, dan pada saat itu dukuh pengarep tidak hadir sebagai sosok nabi, melainkan hadir sebagai perantara atau jembatan lah antara sosok yang mereka puja oleh Soroh Nyung ini yang bergelar Hyang Sinuhun Kidul. Nah, Hyang Sinuhun Kidul ini juga yang sebenarnya menjadi pembeda dengan soroh-soroh yang lain, karena Hyang Sinuhun Kidul ini kita bisa temukan dalam beberapa teks seperti Buana Mahbah, Tutur Gong Besi gitu, tetapi tidak menjadi sentra Hyang Sinuhun Kidul ini. Hyang Sinuhun Kidul ini seperti apa konsepnya? Nah, menurut wawancara ya dengan dukuh pengarep ketika penelitian saya laksanakan gitu, Hyang Sinuhun Kidul ini adalah sesosok entitas suci yang bagi Soroh Nyung itu menjadi asal muasal. Nah, model itu kalau kita di Hindu umum itu Sangyang Widinya lah. Oh, Ya. berarti Hyang Sinuhun Kidul itu seperti konsep Ide Sangyang Widi kalau Ya. kita agama Hindu di Ya. Bali secara umum. Ya, dan karena ada bahasa kidul di sana, maka pada akhirnya yang artinya selatan ya kidul itu, sehingga kerap kali terrepresentasikan, dan ini juga sudah termuat dalam prasasti itu, berelasi dengan Sangyang Brahma, Dewatara Brahma gitu. Ya, dan memang dari prasastinya sendiri memang memuat itu secara silsilah bahwa Betara Kawitannya adalah yang Brahma, Yang ya, Brahma. yang menurunkan
empu sandang suwungan, yang itu asal kata bagaimana Soroh Nyung itu disebut sebagai Nyung karena leluhurnya memiliki nama ya, empu sandang suwungan gitu. Sedangkan untuk Pandiebang itu adalah leluhur atau keturunan dari empu sandang suwungan yang akhirnya pergi dari Kediri ke Bali gitu dan bergelar Pandiebang, gitu. Disebut sebagai Pandiebang seperti itu. Makanya ada dualitas nama itu, Soroh Nyung atau Soroh Pandiebang. Nah, Gitu. kebetulan Jero Hari menyebut tadi Soroh Nyuwung, kemudian Pandiebang, ada Pandi. Sebenarnya kenapa bisa sampai disebut sebagai Soroh Nyuwung? Kalau secara secara kebahasaan, kalau kita masyarakat umum dengar kan suwung itu sepi. Nah, di mana korelasinya itu? Sebenarnya kalau kita mau runut, selain Soroh Nyuwung itu juga ditarik ya dari nama leluhur masyarakat Nyuwung itu sendiri, empu sandang suwungan. Ternyata dalam aplikasi berupacara terlihat juga seperti yang Bliswas katakan, bagaimana dalam praktik-praktik berupacaranya itu sangat sedikit sekali sarana upacara yang digunakan, Bliswas. Karena sebenarnya kalau kita mau lihat di Bali sendiri, ajaran Siwasidanta itu sangat erat ya. Siwasidanta berkaitan dengan ajaran Buddha Mahayana itu diikat atau dalam hal ini disatukan dengan konsep Tantrayana. Dan konsep Tantrayana ini sebenarnya memiliki 6 komponen. Ada mantra, yantra, mudra, aksara, kala, dan mandala. Jadi umat Hindu di Bali kalau membuat sebuah sistem pemujaan, membuat upacara, maka ke-6 komponen itu akan selalu ada, berrelasi satu dengan lainnya. Sedangkan untuk Soroh Nyuwung ini, nah aspek tantra ini yang minim sekali. Misalkan tidak menggunakan aksara, itu bisa kita lihat Bliswas dalam kajang yang mereka gunakan. Kajangnya sama sekali tidak menggunakan aksara. Itu. Terus ketiadaan mantra. Nah mantra ini juga, ketiadaan mantra ini bisa kita lihat juga Bliswas dalam praktik apa? Praktik berupacara mereka. Kalau seandainya kita bisa lihat nih dalam proses upacara umat Hindu di yang umum ya, yang di Bali kan, Sang Sulingi itu bisa ketika muputnya 1 jam sampai 2 jam itu untuk melantunkan mantra itu, ya. Dan misalkan ada yang mau coba belajar itu cari buku Stuti dan Setawa karangan Hoikas itu, tebalnya segini. Ada banyak sekali mantra, sedangkan mereka di sana minim sekali gitu. Dan mengedepankan aspek yang namanya itu nyempene. Nyumpene. Ya, artinya keheningan. Gitu, keheningan. Jadi mereka mengutamakan bagaimana mengolah indria, mengolah pikiran mereka dalam menyelesaikan upacara itu. Karena dengan pikiran yang bersih, pikiran yang terkendali itu, mereka bisa menjadi jembatan bagi Hyang Sinuhun Kidul itu untuk menyelesaikan upacara. Seperti itu. Jadi memang bantennya sarana yantra atau upakaranya itu sedikit sekali. Ketika misalnya kita komparasi ya, misalkan dalam upacara ngaben itu sedikit sekali. Seperti itu. Dan dari upacara ngaben selain dari kajang, penggunaan tirta juga mayoritas hanya menggunakan tirta dari Pura Panti saja. Jadi yang menarik berikutnya itu Bliswas. Jadi Panti. Ya, Pura Pantinya. Bagi Soroh Nyuwung, tingkatan pura tertinggi itu hanya sebatas panti. Ya beda lah dengan kita ya. Berarti di sana itu tidak mengenal sistem trik Kayangan 3. Nah, Kayangan 3 itu belum dikenal di sana. Atau lebih tepatnya hari ini ya pasti kenal kan. Karena memang secara aturan juga dari Desa Pakraman. Tapi belum memiliki. Ya, mereka memiliki dalam artian sebagai warga Desa Awian Basi yang mereka memiliki. Tetapi memang secara struktur pemujaannya, sistem pemujaannya, Kayangan 3 itu tidak masuk dalam sistem mereka. Jadi kalau misalkan proses upacara apapun ya, kayak misalkan yang paling umum kan ngaben ya. Upacara ngaben itu memang kita Kayangan 3 itu tidak dipergunakan. Seperti kita biasanya ya, kalau kita ngaben, kan wajib ya. Melungsur tirta di Pura Kayangan 3. Ya. Kalau di sana enggak? Enggak, mereka hanya dari Pura Pantinya saja. Karena Pura Panti menjadi pusat dari keberagaman mereka, otomatis pedarman pun mereka tidak miliki di Besaki. Seperti itu. Jadi memang itu sebenarnya make sense ya. Karena memang kehadiran mereka sebagai Bali Mule, praktik tidak menggunakan Kayangan 3 juga kita bisa lihat dalam masyarakat Bali Age seperti itu. Lingkungan Banua, dalam lingkungan Bali Age itu umum tidak menggunakan
Pura Kayangan 3 gitu. Tidak nyungsung lah Kayangan 3. Sedangkan bagi mereka juga sama seperti itu. Jadi sampai saat ini mereka tidak menggunakan Pura Kayangan 3 itu. Nah, selama mungkin kalau tidak salah itu periode di abad ke-11 ketika Empu Kuturan datang ke Bali kalau tidak salah pada masa pemerintahan Raja Udayana dan permaisurinya Gunapriya Dharmapatni. Nah, di sana kan ada semacam ruang perjumpaan dari sekte-sekte yang ada di Bali. Nah, kala itu mungkin Swara Nyuwung ini ada di posisi yang mana dan bagaimana Swara Nyuwung ini sampai tetap mempertahankan identitasnya itu sebagai Swara Nyuwung. Baik, kalau misalkan kita benar-benar tarik ya ke masa itu, kita harus jujur bahwa ya tidak ada yang benar-benar bisa clear menjawab bagaimana relasi mereka pada masa itu. Karena memang secara kuantiti mereka itu kecil sekali gitu loh, dan jejak-jejak sejarah tentang sampai di fase itu belum terlihat seperti itu. Sehingga sampai hari ini dari hasil simpulan penelitian saya bisa dikatakan bahwa pada fase itu mungkin Soroh Nyuwung ini merupakan soroh yang kecil sekali ya. Sehingga secara kuantitas secara kuantiti itu kecil sekali gitu. Itu yang menyebabkan mungkin mereka yang memiliki keyakinan terhadap Dewa Brahma, memuja Brahma dan lain sebagainya, pada akhirnya tidak ikut terlibat ya dalam wilayah kontestasi di fase-fase sinkretisme ajaran itu, seperti itu. Dan perihal bagaimana mereka bisa hadir dan eksis sampai hari ini, kebetulan memang karena suatu pencatatan yang rigid dari piagam ya, atau bisa juga kita sebut sebagai babat yang mereka miliki gitu. Semacam prasasti begitu ya, semacam prasasti yang memang diwarisi dari secara turun-temurun dari dulu gitu loh. Dan memang di sana sudah rigid sekali. Jadi misalkan untuk upacara kematian seperti apa bahan-bahannya, prosesi urutan upacara seperti apa, 3 bulanan juga, penyolasan ya yang mirip dengan upacara ngororas kita juga sudah ada di sana. Di sana upacara ngororas yang kita kenal disebut penyolasan. Ya. Kenapa solas? Nah, karena solas ini mereka secara spesifik belum bisa memetakan kenapa solas itu. Cuma mayoritas digunakan asumsi bahwa kenapa disebut sebagai penyolasan, karena semuanya serba 11. Ini digunakan dalam upacara penyolasan itu. Dan sisi menariknya dari penyolasan itu adalah bagaimana mereka mengkonstruk penyolasan itu. Karena seperti ini, Bliswas. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan dalam konsep ajaran Siwasiddhanta dan juga yang termuat dalam beberapa sumber sastra ya, seperti misalkan Yamapurana Tattwa, Yamatattwa, Sundarigama gitu misalkan, maka kita tahu bahwa proses setelah dilaksanakan di upacara ngaben itu disebut sebagai meroras atau wadana, mengukur, yang secara fungsi upacara itu digunakan sebagai media transformasi. Karena dari awal ketika kita misalkan meninggal terus ditanam, dikubur ya, itu status roh bernama prete, itu dalam tataran yang masih kotor. Kemudian dibersihkan, disucikan melalui proses pengabenan, roh kita juga bertransformasi menjadi pitara namanya. Baru kemudian di proses atmawadana atau mempun, meroras ini, pitara ini bertransformasi menjadi dewa pitara. Itu menjadi sosok dewa yang kita puja di kemulan seperti itu. Sedangkan kalau Soroh Nyuwung itu tidak seperti itu. Proses penyolasan ini merupakan proses perjamuan gitu. Jadi roh leluhur itu sudah suci kehadirannya dalam proses penyolasan itu, karena pada saat proses ngaben, sebelum proses ngaben ya ada namanya proses pengaskaran. Pengaskaran Soroh Nyuwung ini juga unik. Mereka melaksanakan proses pengaskaran itu di Pura Panti. Di Pura Panti. Ya, dan pasca pelaksanaan proses pengaskaran itu, roh leluhur ini sudah langsung disetanakan di gedung Sinapa yang ada di Pura Panti. Nah, ini menarik. Karena apa? Karena kalau kita misalkan secara umum ya, masyarakat umum, roh leluhur itu baru berstana di tempat yang lebih baik itu ketika melalui proses
Atmawedana yang mereka di pengaskaran itu sudah selesai. Gitu. Jadi ketika proses penyolasan ini tidak ada proses ngedetin. Biasanya kalau kita kan Isi ngedetin ngedetin, itu dipasih nyegar karena gunung. ya ngedetin dipasih karena sebelumnya di proses pengabelan itu pasca ngaben ini ada dihanyutkan ke laut Ke kan, laut. sehingga ngedetinnya juga di laut gitu. Sedangkan mereka enggak, mereka bahasanya dalam proses nyolasan itu adalah mendak Ida Betara. Karena sudah bernama Ida Betara Ida Betara. setelah proses pengaskaran itu. Jadi proses penyolasan itu hanya proses perjamuan. Sudah menjamu Ida Betara, menjamu leluhur mereka yang sudah dalam tanda petik ya bersatu dengan yang Sinuhun Kidul. Yang Sinuhun Kidul. Oh, berarti itu yang membedakan kalau kita biasanya sebagai masyarakat Bali setelah upacara ngaben, kemudian lanjut prosesnya ke ngerorasin, kemudian baru istilahnya ngedetin. Ya. Ngedetin baru bisa dilinggihkan atau distanakan di, kalau misalnya seperti tradisi di Karangasem itu di pelinggih rongkale. Iya, iya. Berarti kalau di dalam tradisi Soroh-Nyung itu distanakan di Purwopanti. Di Gedong Sinape, Di di Gedong Purwopanti. Sinape. Ya. Jadi nggak ada rongkale. Nggak ada. Nggak ada. Semua hanya satu gedong, model gedong. Jadi ya gitu. Oh, menarik. Iya, makanya benar-benar suatu ajaran yang sebenarnya kalau kita tarik secara biaya ya, apalagi kita sekarang sedang berkutat pada besarnya upacara ini Kayak jalan pintas ya. ya. Iya, benar-benar pintas banget itu gitu. Jadi kalau kita mau tarik sedikit dengan konsepsi Wasidanta ya, yang ada sakala, niskala sakala dan niskala gitu. Dalam proses Atmawedana ya atau memukuri itu adalah proses transformasi dari niskala sakala ke niskala. Sedangkan di Soroh-Nyung ini bypass dia. Jadi ketika proses ngaben itulah proses skala, itu kan, tapi dengan pengaskaran yang sudah ada dilakukan sebelumnya, sudah mentransformasikan Atma itu ke niskala gitu. Jadi tidak ada lagi dimensi niskala sakala dalam konsep Soroh-Nyung itu tidak ada dimensi antara Iya, lagi. tidak ada dimensi antara, langsung antara sakala dan niskala. Jadi Seperti hitam itu. putih ya. Iya, jadi Sakala, ya. niskala. Jadi ketika meninggal melalui proses pengaskaran, udah langsung di Purwopanti lagi melinggihnya. Kita aja yang biasa-biasa mungkin ya paling di Rong Telu kan, tidak langsung ke Purwopanti. Atau kalau seperti Karangasem di Rong Dua lah. Iya, seperti itu. Jadi memang bagi saya ini menarik dan wajib diketahui ya sebagai bentuk variasi ajaran untuk mengetahui bagaimana sebenarnya agama Hindu itu merupakan agama yang variatif secara ajaran. Betul. Sehingga kedepannya mungkin bentuk-bentuk diskriminasi dan lain sebagainya, kalau lihat sedikit udah beda nih, konflik nih dan lain sebagainya nih gitu. Ya hal-hal seperti itu mungkin bisa diantisipasi ya ke depannya. Gitu. Dan ini juga membuka ruang bagi lembaga-lembaga terkait tentunya seperti Parisade, MDA, ya untuk tahu juga untuk Soroh-Nyung ini gitu. Bahkan bagi Soroh-Nyung sendiri juga penelitian ini bermanfaat gitu. Karena seperti ini Bliswas, ketidakumuman ya Soroh ini itu kerap kali memberikan dampak yang signifikan bagi pengikutnya atau bagi orang yang meyakini dalam garis genealogis itu ya. Karena ini kerap kali masyarakatnya itu merasa merasa kebingungan, Biswas. Jadi saya ini sebenarnya bagaimana ya? Karena ya itu tadi kan praktek sanggah udah beda, proses ngaben beda, badinya juga berbeda, sistem urutan upacaranya berbeda. Sehingga mereka kadang-kadang masyarakat dari Soroh-Nyung ini tuh merasa krisis identitas, Biswas gitu. Jadi padahal mereka memiliki keunikan identitas. Iya, tapi karena berbeda mereka kerap kali bisa merasa salah dengan hal itu. Atau minder gitu ya? Iya, ya? minder. Jadi ada ya dalam beberapa kasuistik anggota dari Soroh-Nyung ini akhirnya pindah ke Ranase. Ada yang terjadi? Terjadi. Konversi antar Soroh? Iya, konversi antar Soroh itu. Pindah ke Soroh Pande. Seperti itu. Karena memang literatur yang bisa dipegang secara umum oleh masyarakat itu masih sangat terbatas bagi Soroh tersebut. Karena kembali lagi bahwa di pemegang hak eksklusif yang tahu tentang dimensi pengetahuan dari Soroh-Nyung itu ya dukuh pengarap saja seperti itu. Sehingga dalam penelitian ini
saya membantu dalam bagian ini memberikan sumber literasi tambahan lah dalam disertasi saya, sehingga itu nantinya harapannya bisa diberikan ke soro-soro lain sehingga mereka nggak minder, nggak Betul. merasa bersalah dengan apa yang dilakukan meskipun berbeda, karena Uh-uh. memang secara ide mereka memiliki ide yang rigid sebenarnya tentang Mereka harus tentang bangga politik. dengan Iya, harus bangga. dengan keunikan identitasnya sebenarnya. Kalau seandainya kita hanya ngikut-ngikut arus saja kan varietas-varietas unik seperti Iya. ini, ide-ide unik seperti ini itu malah bisa hilang kan ke depan. Betul. Dan itu yang seharusnya kita antisipasi gitu. Seperti itu, Biswa. Baik, jadi sebenarnya dari apa yang Jero Hari sampaikan tadi, secara prinsip sebenarnya Soroh Nyuwung ini landasan teologisnya itu mengarah ke Brahmanisme. Ya, sebenarnya. Brahmanisme. Hanya saja ya harus kita akui ya kan dalam proses-proses berkembangnya, berjalannya dari waktu ke waktu, pengaruh-pengaruh Siwaisme itu pasti juga masuk lah. Secara Siwaisme adalah paksa yang secara dominan mendominasi di Bali seperti itu. Makanya berarti secara tidak langsung kemungkinan sudah terjadi ya, percampuran adalah beberapa bagian dalam beberapa aspek. Ya, dan ketika penelitian ini saya tanyakan, mayoritas perubahan-perubahan itu pada akhirnya kerap kali muncul dari masyarakat. Ya karena itu tadi, masyarakat nggak tahu, kemudian merasa dirinya salah, membandingkan dengan tetangga. Oh, tetangga bikin acara seperti ini. Gitu. Yang kebetulan lain Soroh. Iya, yang kebetulan lain Soroh. Kita kok nggak buat dan lain sebagainya. Gitu. Akhirnya ikut menuntutlah ke dukuhnya ini, gitu. Kak Duko, ini gimana kok kita nggak ada seperti ini, seperti ini, sehingga itulah mulai belum lagi dengan faktor lain seperti misalkan nikah campur ya, jadi ada dari Soroh lain nikah ke Soroh Nyung gitu. Nah, yang berbeda. Kalau dalam pernikahan menarik itu, kalau dalam pernikahan misalnya antar Soroh itu ada perbedaan juga. Kalau antar Soroh, iya. Nah, kalau misalkan kita tarik misalkan mungkin maksudnya kayak di tenganan yang harus wajib intern itu ya. Nah, mereka enggak. Mereka membebaskan, terbuka banget. Enggak ada syarat-syarat khusus. Enggak ada. Ada syarat khusus. Jadi misalkan Soroh Nyung harus nikah sama Soroh Nyung aja. Enggak ada. Terus Soroh Nyung enggak boleh nikah keluar, enggak ada. Mereka bebas untuk masalah itu. Cuma ya itu tadi kan mungkin istrinya dari Soroh lain secara kebudayaan, praktik loh kok tiba-tiba berbeda gitu, sehingga mungkin merasa salah dan lain sebagainya gitu. Cuma memang ada sisi unik juga sih di Soroh Nyung untuk perkawinan itu, karena mereka memiliki istilah perkawinan nepak sangku di sana. Perkawinan nepak sangku. Nepak sangku. Sangku yang wadah tirta tempat tirta itu ya, sebagai simbolik untuk membangunkan cabang bayi gitu. Kalau dalam tradisi kita kan biasanya nggak sangku kan? Ya. Nggak pakai sangku, ada yang apa? Telur dan lain sebagainya. Tapi nepak sangku ini juga dilaksanakan juga kok di wilayah Karangsem ada nepak sangku itu. Cuma biasanya nepak sangku itu dilakukan oleh kaum raja biasanya di wilayah Karangsem. Kalau saya nggak salah ya, nanti mungkin ada dari pemirsa mungkin ya tulis saja kalau ada yang salah, beri pendapat yang berbeda di kolom komentar nanti gitu. Baik. Nah, yang terakhir Jero Hari, sudah banyak sekali ini dari keberadaan Soroh Nyuwung ini, dari sistem pemujaannya, sebenarnya ada nggak pengaruh dari sistem pemujaan yang dilakukan oleh Soroh Nyuwung ini terhadap kehidupan masyarakatnya, misalnya dari sisi sosialnya bagaimana, kemudian sisi religiusnya bagaimana, dan yang lainnya dari sisi pendidikannya dan seterusnya. Baik, kalau misalkan kita berbicara tentang ada nggak sih pengaruh dari dimensi ajaran yang mereka miliki terhadap kehidupan sehari-hari, ya tentu saja ada. Itu karena sebenarnya begini, Bliswas, gelar Pandil itu merupakan salah satu gelar yang bisa kita katakan gelar kesulinggihan ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau baca jenis-jenis gelar kesulinggihan dalam bukunya Soehardana, misalkan, maka Pandil itu juga salah satu tergolong dari
orang-orang yang terpelajar bahasanya gitu. Makanya mereka menolak keras ketika mau disamakan dengan pandai gitu. Ya mereka menolak, kan kami pandai gitu loh, bukan pandai, karena pandai itu merujuk ke orang-orang yang terpelajar. Sehingga memang sebenarnya secara ideologi mereka mengedepankan yang namanya pengendalian diri, mengedepankan yang namanya minimalisasi upacara sebenarnya. Dia mengedepankan kejenana seperti itu. Praktik-praktik yang sudah sering dilaksanakan ya oleh duku pengarap di sana itu seperti misalkan meditasi bersama dan lain sebagainya ya, karena berusaha untuk mencari suwung itu, sunya itu, seperti itu. Makanya dalam upacara ngaben juga mereka baik semua warganya ya, baik itu yang dukuh kah atau yang warga biasa kah, badenya itu menggunakan padmasana yang sama digunakan ketika yang meninggal itu adalah mangku, kemudian sulinggi gitu ya. Kalau kita kan Berarti di sana kayak ada prinsip egalitarianisme iya, gitu ya. iya. Jadi semua Nggak ada sorohnya yang itu membedakan. ya, semua masyarakat yang meninggal baik itu soroh baik itu yang sudah dukuh kah atau warga biasa kah, ya mereka pasti menggunakan badenya itu berbentuk padmasana berwarna putih. Sama. Seperti itu, sama semuanya, karena di tengah-tengah masa kehidupan mereka mengenal yang namanya upacara mepeti gitu loh. Upacara mepeti ini merupakan upacara untuk menasbihkan mereka lah, bisa dibilang sebagai medium juga untuk belajar bahwa kita sebagai soroh nyung, sebagai soroh pandiebang itu harus meninggalkan unsur-unsur keduniawian. Dengan cara apa? Memotong rambut disimbolkan sebagai simbol-simbol unsur-unsur keduniawian itu. Jadi sebenarnya itu yang pesan-pesan yang ada. Hanya saja ya kembali lagi Bliswas, bahwa kita harus akui dan sadari ya, nilai-nilai ini yang mungkin secara masif belum diketahui oleh masyarakat Nyung secara umum ya. Karena pewaris kebudayaan aktifnya itu hanya satu, dukuh pengarapnya itu saja, sepasang itu saja, sedangkan masyarakat tumbuh berkembang secara kuantiti eksponensial gitu loh kan, menikah, beranak pinak dan lain sebagainya. Dan itu semakin belum banyak. Lagi faktor-faktor eksternal lainnya. Iya, belum lagi dari luar dan lain sebagainya. Maka ide-ide inilah melalui disertasi ini saya sampaikan sebagai tambahan literasi bagi Soroh Nyung itu. Baik, luar biasa sekali ini Ki Jerohari. Iya. Pemaparannya terkait dengan keberadaan Soroh Nyung di Desa Abian Base. Mudah-mudahan hal ini bisa menambah wawasan kita tentang keberadaan salah satu soroh yang mungkin selama ini baru kali ini mungkin didengar oleh masyarakat umum. Jadi keberadaan Soroh Nyung itu sebenarnya sebuah aktualisasi dari prinsip jenana marga Jerohari ya. Prinsip jenana marga dari zaman bagaimana kita lebih mengedepankan pengetahuan sisi jenana tanpa meninggalkan praktik-praktik yang lain dari sisi karma dan baktinya. Betul sekali. Luar biasa. Nah demikian pemirsa, Semeton Sarang Sami, sangat menarik apa yang disampaikan Jerohari tadi. Sekali lagi Jerohari matur suksma atas kehadirannya di podcast kami di Lotus Podcast. Mudah-mudahan ini adalah awal dan kita akan kembali lagi dengan diskusi-diskusi yang lebih menarik lainnya. Dan terima kasih kepada Semeton Sarang Sami yang sudah mengikuti kami, dan sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.